Swastiastu. Perkenalkan, saya Nurul Grace Karatnyani, NIM 180111020. Pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu pembuatan dan pengendalian formulir kantor dan membuat persiapan rapat dan membuat material. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi. Formulir kantor. Menurut Winardi, formulir adalah sehelai kertas tercetak yang menyediakan ruangan untuk catatan-catatan, informasi, dan instruksi-instruksi yang akan diteruskan kepada individu-individu, departemen-departemen, atau perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat formulir. Di sini ada 4 tujuan dan manfaat dari formulir tersebut. Yang pertama, menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis. Yang kedua, merekam data transaksi bisnis perusahaan. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir, menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau organisasi lain. Jenis formulir. Jenis formulir dibedakan menjadi 2. Yang pertama, menurut sumbernya, itu ada formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Contohnya seperti surat permintaan pembelian, memo, dan juga kartu jam kerja. Selanjutnya ada formulir yang dibuat dan dikirimkan ke pihak luar perusahaan. Contohnya seperti faktur penjualan, surat order pembelian, dan lain-lain. Selanjutnya ada formulir yang diterima dari pihak luar. Contohnya seperti faktur pembelian, rekening koran bank, dan lain-lain. Yang kedua ada menurut tujuannya. Menurut tujuannya ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu formulir yang bertujuan untuk mencatat suatu tindakan. Contohnya itu seperti faktur penjualan dan faktur pembelian. Contohnya ada formulir yang bertujuan untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Contohnya, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, serta surat permintaan penawaran harga. Selanjutnya ada prinsip dasar perancangan formulir. Nah, dalam melakukan perancangan formulir, ada beberapa prinsip dasar yang harus diketahui, seperti yang pertama, memiliki tebusan atau kopi. Yang kedua, hindari duplikasi dalam penghimpunan data. Yang ketiga, buatlah rancangan formulir yang sederhana dan seringkas mungkin. Yang keempat, cantumkan identitas perusahaan, ada nama, alamat perusahaan untuk formulir ke pihak luar perusahaan. Selanjutnya ada cantumkan nama formulir untuk memudahkan identifikasi. Dan yang terakhir, cantumkan nomor urut tercetak. Nah, di sini ada pertimbangan dalam pembuatan formulir. Apa aja sih yang harus dipertimbangkan dalam membuat formulir? Di sini dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama ada pertimbangan fungsional, di antaranya seperti tujuan formulir, informasi yang diperlukan, ruang atau kolom pengisian disesuaikan, urutan pengisian disesuaikan arus pekerjaan, judul dan nomor formulir dalam satu rangkaian, dan jumlah kopi sesuai keperluan. Yang kedua, pertimbangan fisik diantaranya ukuran kertas, jenis huruf, jenis tinta, warna, dan bentuk. Nah, berikut adalah tahapan dalam pembuatan formulir. Di sini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama, menganalisa hal-hal apa yang harus ada dalam formulir dan apa tujuan dari formulir tersebut. Yang kedua, menentukan urutan hal-hal yang harus muncul agar memudahkan orang yang membaca dan mengisi formulir. Selanjutnya, mengatur jarak kolom yang diperlukan. Dan yang keempat, memperhatikan hal-hal lain seperti spasi, jenis kertas, dan lain-lain agar pembuatan ini dan dapat dibaca dengan baik oleh si pembacanya. Berikut adalah bagian pokok formulir. Di sini adalah contoh dari satu contoh formulir. Yang pertama di situ ada disebutkan judul, nama perusahaan, keterangan khusus cara mengisi, selanjutnya ada isi formulirnya, adanya pengaturan kolom, pengisian mudah dengan diberi tanda centang, dan di bawahnya ada tanda tangan. Selanjutnya ada pengendalian formulir. Apa sih itu pengendalian formulir? Pengendalian formulir adalah suatu kegiatan mengelola formulir agar pengadaan dan penggunaannya lebih efisien dan efektif. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu yang pertama,
untuk menjamin desain dan bentuk formulir efektif. Yang kedua, untuk mengembangkan dan memelihara cara tepat dalam menghasilkan dan menggunakan formulir yang dibutuhkan. Lalu untuk mendidik dan membantu petugas pelaksana dalam mendesain formulir. Selanjutnya ada menghentikan formulir yang tidak berguna dan menggabung formulir yang memiliki kesamaan. Dan yang terakhir, membatasi formulir yang tidak diperlukan dan menciptakan formulir tambahan bila dianggap penting. Lalu di sini ada manajemen rapat dan notulensi. Pengertian rapat. Apa sih itu rapat? Rapat adalah suatu bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka, diselenggarakan oleh banyak organisasi. Tujuan rapat itu diantaranya untuk memecahkan suatu masalah, untuk menyampaikan informasi, perintah, dan persyaratan, dan yang terakhir sebagai alat koordinasi antara peserta rapat dan perusahaan. Prinsip dasar penyiapan rapat. Prinsip dasar persiapan rapat ini dapat dilakukan dengan 5W1H, yaitu yang pertama why, mengapa rapat tersebut diselenggarakan. Yang kedua what, apa masalah yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut. Who, siapa yang diundang, siapa saja yang diundang dalam rapat tersebut. Where, di mana rapat tersebut akan diselenggarakan. When, kapan rapat tersebut akan diselenggarakan. How, bagaimana rapat tersebut akan diselenggarakan. Berikutnya ada jenis-jenis rapat. Nah, jenis-jenis rapat ini dibedakan lagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan tujuannya, yaitu rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, dan rapat perundingan. Yang kedua, berdasarkan sifat, yaitu rapat formal atau resmi, rapat informal atau tidak resmi, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Berdasarkan jangka waktunya, dibedakan lagi menjadi 4, yaitu rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semester, dan rapat tahunan. Berdasarkan frekuensinya, dibedakan lagi menjadi 2, yaitu rapat rutin dan rapat insidental. Persiapan rapat. Nah, jika kita akan melaksanakan rapat, apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Persiapan yang harus kita siapkan diantaranya yang pertama, mempersiapkan ruangan. Yang kedua, mempersiapkan daftar acara dan menentukan waktu. Yang ketiga, membuat undangan. Yang keempat, mempersiapkan bahan rapat. Itu topik apa yang akan kita bicarakan dalam rapat tersebut. Mempersiapkan peralatan rapat agar rapat tetap berjalan dengan baik. Membuat catatan rapat, mengirimkan catatan hasil rapat, dan terakhir menentukan pekerjaan tindak lanjut dalam hasil rapat tersebut. Unsur-unsur rapat. Nah, berikut ada unsur-unsur dalam rapat, yaitu tujuan rapat, masalah yang akan dibicarakan, pemimpin rapat, peserta rapat, media rapat, dan notulis. Selanjutnya ada notula. Apa sih itu notula? Notula adalah catatan singkat tentang jalannya rapat, serta hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut. Selanjutnya ada notulis. Jadi notulis adalah seseorang yang menulis dari notula tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada notulen. Apa sih itu notulen? Notulen adalah notula yang telah disahkan dalam sebuah laporan. Nah, berikut adalah teknik menyusun notula dan resum rapat. Notula ini dibagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu notula harfiah, yaitu laporan atau pencatatan secara kata demi kata dari seluruh pembicaraan dalam rapat tanpa menghilangkan atau menambahkan kata lain. Selanjutnya ada notula rangkuman, yaitu laporan ringkas tentang pembicaraan dalam rapat. Nah, berikut adalah fungsi dari notula. Yang pertama, sebagai dokumen dan alat bukti. Yang kedua, sebagai sumber informasi untuk peserta yang tidak hadir. Selanjutnya ada sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Lalu ada sebagai pengingat untuk peserta rapat, dan terakhir sebagai dokumen. Nah, berikut adalah susunan notulen rapat. Yang pertama harus ada judul notulennya, lalu ada waktu dan tempat serta jam, kapan dimulai dan selesainya, pemimpin yaitu ketua dan sekretaris, jumlah yang diundang, berapa yang hadir dan berapa yang tidak hadir. Selanjutnya ada acara rapat,
sebut acaranya secara berurutan. Jalannya rapat, acara 1 sampai dengan penutup, termasuk keputusan rapat. Selanjutnya ada tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Lalu pembuat notulen, yaitu sekretaris. Yang terakhir ada pengesahan notulen. Mempersiapkan pertemuan. Berikut ada macam-macam tata ruang rapat. Yang pertama ada perencanaan cahaya. Jadi, cahaya penerangan yang cukup merupakan pertimbangan yang penting dalam tata ruang kantor. Kerugian dari kekurangan cahaya menimbulkan keregangan otot, kelelahan mata, serta kesalahan dalam bekerja karena suksesnya pekerjaan kantor memerlukan penerangan cahaya yang baik. Yang kedua, ada perencanaan warna. Warna merupakan faktor penting untuk memperbesar efisien kerja para pegawai, dan warna yang mempengaruhi peserta serta pikiran, mempengaruhi perasaan serta pikiran. Maka, seharusnya kita menggunakan warna yang sesuai, tepat, dan baik agar kantor tampak menarik dan menyenangkan. Selanjutnya ada perencanaan udara. Nah, untuk mengatasi udara yang panas dan lembab, perlu diperhatikan untuk mengatur suhu udara dalam ruangan dengan AC, mengusahakan udara yang cukup dalam ruangan kerja, mengatur pakaian kerja yang sebaik-baiknya dipakai oleh para pekerja. Yang keempat, penataan suara. Suara-suara yang bising dan gaduh dapat mengganggu konsentrasi serta dapat mengganggu pikiran orang yang bekerja sehingga mempengaruhi hasil kerjanya. Untuk itu, perlu diatasi dengan cara yaitu yang pertama, langit-langit atau dinding ruangan yang menggunakan lapisan penyedap udara. Pesawat telepon dibuatkan bilik kecil yang tertutup rapat. Lantai ruangan diberi alas dari bahan yang tidak banyak mengeluarkan suara. Teknik menyusun undangan rapat. Nah, berikut adalah beberapa teknik untuk menyusun ruangan rapat. Yang pertama, surat undangan resmi. Surat undangan resmi adalah surat undangan yang dibuat oleh suatu organisasi, instalasi, lembaga, yayasan agar orang-orang atau organisasi yang diundang dapat menghadiri acara yang diselenggarakan oleh pihak yang mengundang. Contohnya, undangan rapat dinas. Selanjutnya ada surat undangan tidak resmi, yaitu surat undangan yang dibuat oleh perorangan mewakili dirinya sendiri agar pihak yang diundang dapat hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh yang mengundang. Contohnya seperti undangan pernikahan, khitanan, syukuran, dan lain-lain. Selanjutnya ada surat undangan setengah resmi, yaitu surat undangan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi untuk acara yang bersifat tidak resmi. Contohnya adalah halal bihalal dan ulang tahun perusahaan. Nah, berikut ada teknik untuk membuka dan menutup rapat. Teknik membuka rapat diantaranya pertama, kalimat pembuka harus menarik. Yang kedua, kalimat pembuka berisi kalimat yang membangkitkan motivasi para pendengar secara cermat. Selanjutnya ada kalimat pembuka berisi uraian secara umum tentang materi atau topik yang akan dibahas. Berikan penegasan atau penekanan pada tujuan dari pembicaraan. Dan terakhir, gunakan kalimat yang singkat, jelas, tapi menarik perhatian para pendengar. Berikut adalah teknik menutup rapat, yaitu yang pertama, menyusun ringkasan atau kesimpulan. Nah, jadi pada akhir pembicaraan, pembicara harus mengulangi secara garis besar isi atau topik yang telah dibahas sebelumnya. Kalimat penutup. Beberapa cara untuk membuat kalimat penutup pembicaraan diantaranya itu, yang pertama, mengulangi inti pembicaraan dengan penjelasan yang singkat. Berisi anjuran kepada para pendengar. Berisi pujian atau sanjungan kepada para pendengar. Usahakan agar pendengar merasa senang, tersenyum, atau bahkan sampai tertawa. Dan yang terakhir, penutup dapat diakhiri dengan peribahasa, syair, kutipan dari kitab suci, ataupun kata-kata bijak. Teknik memimpin rapat. Nah, dalam memimpin rapat, kita harus memiliki sikap dan sifat yang baik. Di antaranya, seorang pemimpin rapat harus memiliki pengetahuan yang luas. Seorang pemimpin rapat juga harus dapat mengendalikan jalannya rapat tersebut.
Yang ketiga, pemimpin rapat harus mempunyai sifat yang adil, jujur, berwibawa, dan juga tegas. Lalu pemimpin rapat harus mampu mengatur lalu lintas jalannya rapat. Pemimpin rapat juga harus dapat mengelola secara terarah dalam mencapaikan tujuan rapat. Selanjutnya, pemimpin rapat berusaha agar seluruh peserta rapat memiliki kesempatan untuk memberikan gagasan. Dan yang terakhir, pemimpin rapat memimpin rapat menurut prosedur perusahaan dan tata cara pertemuan. Tata tertib rapat. Dalam menjalankan rapat, kita harus mengetahui secara garis besar isi dari tata tertib rapat tersebut, yaitu diantaranya yang pertama, peraturan sebelum rapat dimulai. Peserta rapat harus hadir tepat waktu. Yang kedua, peserta rapat wajib mengisi daftar hadir. Yang ketiga, peserta rapat membawa perlengkapan atau peralatan sesuai dengan isi surat undangan. Selanjutnya, bila tidak dapat hadir, harus ada pemberitahuan. Dan yang terakhir, mengenakan pakaian sesuai pemberitahuan dalam surat undangan. Yang kedua, peraturan pada saat rapat dilaksanakan. Pada saat dilaksanakan rapat, ada beberapa peraturan yang harus ditaati, yaitu mematuhi aturan main rapat yang telah ditentukan. Yang kedua, tata tertib bicara dan bersikap. Selanjutnya, tata tertib dalam bertanya, tata tertib mengerjakan tugas perorangan ataupun kelompok, dan yang terakhir, tata tertib istirahat, makan ataupun minum. Nah, yang ketiga, ada peraturan pada saat rapat selesai. Bila ada tugas harus mengerjakan dengan tepat waktu. Dan selanjutnya mengikuti pelaksanaan rapat selanjutnya dengan baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.